Itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy Memang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau Ya. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah lah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan. Lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender base ya. Gak apa-apa. Tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, Oke. karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Oke. Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada? Itu masih banyak lagi. Tapi Oke. pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh berdebat. gantian nggak? Ya, silakan biar arah dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Yang, Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi kalau- beda. Oke, biar arah. Ya, Ngomong silakan, aja. silakan. Kamu Udah, aja. silakan. Nggak apa-apa, silakan aja. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan kamu yang silakan. Makanya saya bilang lewat moderator Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah, lah. biar Bung Deddy Memang arah itu dulu. Selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau Ya. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah lah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan. Lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender base ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu mati masih tadi. mancing aja Gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan, ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita, menurut saya independen. Betul-betul
betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya, kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya. Turunan asing yang bersifat ganda yang mengelola keuangan negara kita. Ya, serahkan lagi kepada Pak Ibu Sri Mulyani dan konco-konconya. Selesai. Negara kita cuma merdeka, cuma hanya sebatas lip service saja. Tidak ada sebatas yang kemerdekaan. Ini yang saya selalu fokus terhadap NKRI. Yang kalau ingin maju itu tergantung pemimpin sekarang ini. Maukah mengikuti suara saya? Kalau mau ikuti suara saya punya program ke sana. Terima kasih, host. Selamat malam. Oke, sedikit lagi Bang Andri mengenai kenaikan pajak nanti di bulan berapa ini? Mungkin sebentar lagi. Ini tentunya banyak sekali mendapatkan kritik oleh para pengamat. Ini kan tentunya ada kelemahan di sini. Bagaimana menurut Anda? Bukan kelemahan, keberhasilan. Merampas hak rakyat kok. Keberhasilan. Kalau itu naik, betul mereka berhasil merampas hak rakyat. Ya, gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Di situ saya menangkap ada semangat Anda untuk kembali menyuarakan apa yang ada di dalam isi hati Anda. Silakan siapa nih? Mbah Turdi. Mbah Turdi, silakan. Saya berikan waktu untuk Anda bicara. Halo, Bung Turdi. Oke, rupanya Bang Edianto saja sebelum mereka lain. Ya, aku udah buka mute deh, Bos, ya. Oke, silakan. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Andreas tuh, saya setuju. Salam hormat saya, Pak Andreas. Anda sebagai bangsa Indonesia yang mencintai NKRI, menolak penjajahan bangsa sendiri atau bangsa luar. Siapa Andreas? Ini yang perlu saya tekankan, Pak Bung Hos, ya kan? Untuk apa kita bangga dengan pembangunan orang luar sana? Nggak bangga kita, ya kan? Tapi kalau Indonesia ini bisa mengelola negara sesuai pasal 33 ayat 3 itu, udah lama kita makmur. Karena nggak jujur tadi pemerintahnya, kan pernah saya bilang, saya nggak percaya dengan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Buktinya ini kita ribut terus nih, ya kan? Rakyat lihat di bawah, Hos. Kalau Hos lihat masyarakat di bawah, nangis kita, Hos. Nangis kita. Daya beli rendah, mau makan susah, ya kan? Kenapa kita bangga bangun PIK sana, bangun jalan tol sana, MRT sana? Nggak bangga kita. Kapan kita mau naik jalan tol masyarakat yang 40% ke bawah nih? Nggak akan. Kalau paling-paling 2 tahun sekali pulang ke Jawa itu baru naik jalan tol. Nah, artinya konsistensi pemerintah dalam melaksanakan regulasi Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33 ayat 3 itu khususnya, ya konsisten aja lah. Kita udah kaya ini, kaya kita, nggak perlu dana-dana luar, nggak perlu kita, ya kan? Nah, orang luar itu boleh berinvestasi ke kita. Nah, seperti contoh nih, Bos, saya ini anak PTSI, ya, pertama legal mining di Indonesia itu di dusun saya, itu di Palembang, Pendopo Talangakar. Bapak saya salah satu pendirinya PTSI itu. Nah, dana-dana orang luar semua itu. Tetapi pembagian dia, minyak dia yang dapat dia, minyak mentah yang dapat dia itu dibawa ke negeri, itu hak dia, ya kan? Hak kita, hak kita, ya kan? BEP yang Bung Sasinto bilang tadi, saya ngerti BEP itu, ya, break even point saya ngerti itu, ya. Nah, artinya ada keuntungan Indonesia saat itu Orde Baru pada tahun berapa itu 48 didirikan PTSI itu, perusahaan terbatas Stenpak Indonesia yang sekarang diambil sama Pertamina. Ya, itu lihat itu di kampung saya tuh di Kabupaten Pali sekarang namanya. Masih banyak aset-aset apa PTSI itu dikuasai oleh Pertamina. Bahkan Pemda Palinya juga menggunakan gedung-gedung aset-aset PTSI itu sampai sekarang ini. Kokoh masih berdiri bangunannya. Nah, artinya ada keteraturan dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun ada investor dari luar memberdayakan warga lokal. Kakak saya itu ada di Indramayu tuh, ya. Ahli pengembangan lepas pantai itu di Indramayu di Balongan. Ada saudara saya di sana. Kayak itulah contohnya. Jadi kita tahulah tentang Indonesia. Oke, tadi Anda mengatakan ada bapak Anda, ada kakak Anda. Sekarang adik Anda ada di mana, adik Anda? Aku ini anak yang paling kecil, Bos.
Oke, terima kasih. Itu hanya kata-kata mutiara dari lentera kecil, tidak perlu dijawab. Saya sangat menyukainya. Oke, saya coba ke user sebelum ke Merpati. User, selamat malam, bro. Iya. Malam host, apa kabar? Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana ini Anies Baswedan menang ini? My brother apa? Siapa? Pramono Anum. Ya, sebelum ke situ saya ini dulu ya. Ini topiknya ini sebenarnya saya nggak setuju. Oke. Ya. Jadi kita ditipu, Deddy Sitorus. Jokowi berhasil hipnotis PDIP, bukan rakyat loh. Iya. Ya, Iya. ini kalau saya tidak setuju dengan topik ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ternyata PDIP ini belum mature seperti Partai Demokrat dan ya Republik di Amerika. Kenapa saya bilang belum mature? Karena Ibu Mega, dia itu mengantisipasi kadernya yang seorang juga termasuk Presiden RI, Pak Jokowi, dia baik emosional. Ya, harusnya Ibu Mega, ya, kader ini dia sudah tahu bahwa kadernya ini sudah terjebak oleh mungkin boleh saya sebut ada 4 ya pos yang di ring satunya itu sudah terjebak, ya, juga sudah merangkap oligarki, ya, kemudian sudah dipegang oleh oligarki. Jadi harusnya Ibu Mega ring satunya Hasto, ya, jangan baik emosional. Disinilah belum mature-nya PDIP. Sayang sangat dilepas Pak Jokowi. Ini yang pertama yang mau disampaikan. Yang kedua, akibat tidak bisa, ya, Ibu Mega, ya, mengantisipasi serangan pajar kepada Jokowi ini, akhirnya mereka masuk melalui anak-anaknya. Ya, contohnya Kaisang, Bobi, Gibran. Ya, how come? Ya, Kaisang bisa punya harta 96 miliar. Saya aja 40 tahun PNS. Rumah saya aja satu lagi masih cicilan 10 tahun lagi. How come? Ya, si Bobi, dia itu kan orang tuanya kan bekas direktur PTPN itu. How come? Ya Gibran jadi wapres. Ya, background pendidikannya kita aja mungkin di dalam narasumber ini anaknya di S2 S3, begitu kerja aja di Bank Mandiri aja cuma 6 juta S2 loh itu. Jadi di sini saya lihat, dua ini, ya, yang membuat negara ini jadi kacau. Jadi bagi saya sangat disayangkan. Ya, saya setuju, ya, Pak Jokowi ini kita jangan menghujat banyak outcome-nya. Kalau kita lihat LHKPN-nya oke, dia tidak mencapai seperti yang sebelumnya. Tapi kalau kemarin terjadi dia 3 daluarsa, dia mungkin bisa kayak Tommy Soeharto, anak-anaknya. Ya, ini perlu dicatat loh teman-teman ya. Tapi